An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimungkinkan riwayat yang paling tepat itu adalah sahabat Abu Dzar. Faqala, lalu sahabat Abu Dzar ini berkata dalam keadaan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra." Hendaknya kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan berat bersedekah atau agak pelit dikit, takhsal faqra, dan kamu takut kepada kefakiran, wa ta'malal gina, dan kamu berangan-angan kepada kaya, wala tumhil, dan janganlah kamu menunda-nunda, hatta idza balagatil arwahila hatta idza balagatil hulquma, ya, sehingga sampai ruh kamu itu ke tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menunda-nunda sedekah sampai ajal udah dekat. Qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Ya Rasulullah, apa yang kau katakan itu aku telah mengatakannya kepada fulan seperti yang kau katakan. Ya, kemudian aku mengatakan fulan yang lain seperti yang kau katakan. Maka fulan tersebut mengamalkan seperti yang engkau katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini keadaan hadisnya, sahabat Abu Dzar ini posisinya udah ditanyai tentang sedekah. Kemudian sahabat Abu Dzar ini mengatakan begini. Beliau ini ingin mentahqiq, membenarkan apakah yang beliau anjurkan itu sesuai yang akan Rasulullah katakan. Sehingga ketika Abu Dzar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah kepada Rasulullah, ingin tahu kebenarannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, yaitu apa? Bersedekah dalam keadaan sehat, ya, sulit berat untuk memberi sedekah, kemudian takut fakir dan seterusnya. Begitu loh. Muttafaqun alaih. Ats-tsani an Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmala wa fathiha Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melaksanakan salat di belakang Rasulullah bil Madinah, ketika berada di Madinah, al-asra, kepada salat asar. Fasallama, kemudian Rasulullah mengucapkan salam salat. Tsumma qama musri'an, kemudian berdiri dalam keadaan bercepat-cepat. Fatakhatta riqaban nasi, lalu melangkahi bahu-bahunya manusia, yaitu para sahabat, ila ba'di hujari nisaihi, ke sebagian istri-istri beliau, kamar istri-istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'atihi, lalu manusia itu takut daripada kaget atau takut daripada Rasulullah bercepat-cepat. Fakharaja alaihim, lalu Rasulullah keluar atas mereka. Fara'a annahum, lalu Rasulullah melihat bahwa mereka itu qad ajibu, sungguh telah heran, min sur'atihi, dari bergegasnya Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan menjawab keheranan para sahabat, zakartu syai'an min tibrin indana, aku mengingat sesuatu daripada sepotong emas yang kami miliki. Fakarihtu an yahbisani, maka aku enggan
emas ini menahanku, fa'amartu, lalu aku memerintahkan keluarga bikismati untuk membagikan harta. Rawahu Al-Bukhari, meriwayatkannya Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan diriwayatkan oleh Abi Sura'ah, kuntu khallaftu fil baiti. Ini kalimat awalnya sama ya, nggak ada perbedaan. Yang dibedakan yaitu riwayat qala, yang di atas adalah zakartu syai'an. Nah, riwayat lain itu adalah kuntu khallaftu fil baiti tibran. Aku telah meninggalkan di rumah itu potongan emas atau perak minas shadaqati, daripada sedekah. Yaitu Rasulullah, ada orang yang memberi potongan emas atau perak kepada Rasulullah gitu loh. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku enggan untuk memalamkan itu emas, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau harta itu dibiarkan sampai besok, bermalam dulu di rumah, begitu loh. At-tibru qita'u dzahabin aw fiddatin, tibr itu adalah potongan emas atau perak. Alhamdulillah kalau ini faham. Tapi yang ada satu yang harus kalian fahami di dalam akhlak, ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu tidak boleh melangkahi pundak-pundaknya manusia atau orang-orang. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saking cepatnya itu beliau sampai melangkahi pundak-pundaknya orang-orang. Gitu. Yang memberi arti bahwa ketika dalam keadaan genting, keadaan yang di situ memerlukan cepat, ya, melangkahi pundak manusia bukan tujuan untuk su'ul adab, itu labas. Rasulullah melakukannya, mencontohkan kita bahwa dalam keadaan genting, itu di ma'dzur, bukan dibolehkan. Bolehkannya itu dalam keadaan ma'dzur. Jadi bukan fiur dibolehkan, tapi di